Terima kasih Dokter Regia untuk Mm-mm. materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mam. Buat Mams yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Mm-mm. dari Mam Nur. Oke. Oke, dari Mam Nur, selamat siang dokter. Bagaimana jika baby belum memenuhi tanda kesiapan makan? Salah satunya belum bisa duduk di usia 6 bulan. Apakah empasi tetap bisa diberikan? Nah, sebenarnya kesiapan MPASI itu bukan duduk, tapi lehernya itu sudah kuat gitu ya. Dan itu biasanya kalau misalnya udah usia 4 bulanan, sebenarnya leher itu udah cukup kokoh ya, maksudnya udah nggak jatuh-jatuh. Nah, itu adalah tanda kesiapan anak. Jadi bukan duduknya. Jadi anak itu tidak mesti didudukan sih. Misalnya ternyata respons feeding itu kalau menurut dari WHO ya sebenarnya tidak wajib banget anak itu harus duduk di high chair, harus disiplin. Karena mengajarkan anak disiplin sejak awal memang bagus sih, tapi beberapa anak ternyata sulit. Akhirnya malah dia sebel sama kegiatan makan. Nah, ini juga penting sekali. Jadi sebenarnya bukan kesiapannya bukan dari duduk gitu ya, tapi Oke, dari lehernya. Udah nggak jatuh-jatuh. Udah nggak oke. apa ya, udah nggak letoy gitu lah ya. Oke. Oke dok, berarti untuk Mam Nur berarti langsung bisa ya dok ya, walaupun belum bisa duduk berarti tetap tetap dikasih makan untuk usia 6 bulan. Ya, betul. Oke, selanjutnya dari Mam Arum, siang dokter Regia, anak saya mulai empasi 5,5 bulan dan sudah konsul di dokter konselor laktasi. Saya coba 1 sendok makan 2 sampai 3 kali sehari, tapi anaknya masih mau. Itu kita ikuti saya dikasih terus atau tetap harus ditakar, Dok? Lalu apakah suplementasi zat besi dan vitamin D3 wajib diberikan? Nah, kalau ternyata anaknya respon makannya bagus sih lanjutin aja. Karena kan anak akan mengetahui lambungnya anak itu seberapa banyak kan sebenarnya anaknya juga tahu gitu loh. Maksudnya dia merasa udah kenyang ya udah kenyang pasti dia udah nggak mau makan. Karena jadi selama anaknya masih mau makan ya lanjutin aja gitu ya. Terus untuk suplemen zat besi dan D3-nya, nah ini sesuai dari indikasi gitu. Nah biasanya akan diresepkan sama dokter memang jika memang ada indikasi secara medis untuk diberikan gitu ya. Baiknya memang biasa ada beberapa dokter yang hanya dari pemeriksaan fisik udah bisa menegakkan diagnosis bahwa butuh dari vitamin tersebut. Ada beberapa dokter juga yang akhirnya dilakukan pengecekan lab gitu. Jadi sebetulnya sesuaikan lagi sama si anaknya. Jadi memang perlu untuk konsultasi ya ke dokter. Oke.